Kami percaya Tuhan kalau kami ada di tempat ini karena Engkau yang mengaruniakan itu di dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami di tempat ini Tuhan. Karena Yohanes 6 ayat 63, Roh itu yang memberikan kami hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kau katakan kepada kami adalah roh dan hidup. Dan karena roh itu Tuhan, Engkau memimpin dan menuntun kami, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini. Dalam doa puasa Ester, kami percaya Tuhan di hari pertama sampai hari ketiga, semuanya diberikan kekuatan. Karena Yesaya 40:31, seperti kita ada di tempat ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak menjadi lusuh, berjalan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap kami. Kami butuh pengurapan daripada Tuhan. Karena pengurapan itu yang membuat kami memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Sesuai dengan janji-Mu dalam Mazmur 20 ayat 7 itu Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kami kemenangan dengan urapan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, yaitu kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan urapi kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat di hari pertama sampai hari ketiga. Kami percaya Tuhan Yesus seperti kata pemazmur Daud di dalam Mazmur 35 ayat 13, aku menyiksa tubuhku dengan berpuasa supaya doaku kembali timbul. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan saudara kembali. Ya, salam saudaraku. Salam. Ya, saya juga bersyukur. Ya, kurang lebih hampir 1 tahun ya saya ada di dalam doa puasa Ester. Ya, puji Tuhan rapor saya cukup bagus ya. Karena hampir setiap bulan saya ada. Saya hadir kecuali kalau saya ke Papua. Ya, saya ke Nia, saya ke Ternate. Saya pasti ada di tempat ini. Saudaraku, orang Israel itu ada satu kata kunci di sana. Coba kita buka satu ayat saja di dalam Keluaran 14 ayat 14. Kita tahu ya Musa itu seorang yang paling lembut. Ya, kalau saya baca di Bilangan 12 ayat 3, di situ dikatakan Musa itu orang yang paling lembut hatinya. Ya, Tuhan Yesus kalau kita baca di Matius 11 ayat 28 kan, dia katakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam itu bukan berarti kita ya udah masa bodoh tidur ya kan. Memang ada satu ayat ya, kita diberkati Tuhan. Kalau saudara baca di Mazmur 127 ayat 2, di situ dikatakan ketika kita tidur itu Tuhan memberkati kita. Berbeda dengan cara dunia. Cara dunia kita kerja dulu ya sampai berdarah-darah, sampai habis-habisan baru kita dapat kepeng. Orang Batak bilang isi mengatur nakarau hepeng do tadi itu bahasanya orang Batak, tapi tidak seperti itu. Saya mau katakan ketika engkau cari Tuhan, itu berkat yang akan mengejar saudara. Amin. Saya dulu habis-habisan sampai berdarah-darah cari duit sampai ke Medan sana saudara. Saya cari Kalimantan sampai uangnya habis juga saudara. Tapi ketika kita duduk diam di bangkang itu, Raja Daud katakan di dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya percaya kalau kita duduk diam di bangkang Tuhan saudara, saya mau katakan saudara tidak akan kekurangan. Belas kasihan Tuhan itu akan tercurah. Saya ingat ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, kalau saudara baca
perjalanan orang Israel waktu Musa menuntun 1 hari sebelum mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan bilang sama orang-orang, sama Musa, katakan kepada orang Mesir, kepada orang Israel, aku akan memberikan satu roh kemurahan. Ya, kemurahan itu blessing, saudaraku, berkat yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Kemudian Tuhan bilang, minta apa saja kepada orang Mesir. Mau minta emas, mungkin kalau ada uang pun kau minta dikasih. Nah, saya mau percaya, saya mau katakan hari-hari seperti ini, ketika engkau mencari Tuhan, itu berkat. Kan dikatakan di dalam Mazmur 23 ya, kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti. Kalau bahasa asli itu bukan mengikuti, mengejar, saudara. Berkat itu akan mengejar saudara dan saya. Saya dulu punya rumah, saudaraku, RSS, PPP, mungkin lebih parah. Saya makan di situ, saya juga mandi di situ, saya juga tidur di situ, dan dapur segala macam di situ, saudaraku. Saya mulai mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 6 apa? Barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Saudara, kalau jor-joran cari berkat, kalau saudara, coba kita buka satu ayat ya, 22 ayat 4 dengan 23 ayat 4 dan 5. Di sini dia bilang apa? Ganjaran kerendahan hati, iya, kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Tapi kalau kita baca ayat 23 Amsal ayat 4, jangan engkau bersusah-susah payah untuk menjadi kaya. Ketika engkau bersusah-susah, tiba-tiba itu uang itu bersayap dan dia terbang seperti raja wali, saudaraku. Makanya firman Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dan 4 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu dalamnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalau di dalam Yosua 1 ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, bertindaklah hati-hati supaya perjalananmu berhasil dan hidupmu hoki. Ya, ini tahun baru Imlek. Ya, saya percaya kalau saudara ikut Tuhan, saudara pasti beruntung, hoki, saudaraku. Amin. Kalau kita cari Tuhan, kita pasti hidup. Tadi sudah dikatakan oleh hambanya dari pertama Mazmur 37 tadi ayat 23. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, itu tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan itu akan menopang saudara dan saya. Raja Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang-orang benar itu ditinggalkan, apalagi mereka meminta, anak cucunya mereka meminta-minta roti. Saya percaya ketika engkau cari Tuhan sungguh-sungguh di tempat ini, apalagi saudara berdoa dan berpuasa, itu doa puasa itu dahsyat. Saya mau katakan, saudara tidak minta pun Tuhan kasih. Yang perlu kita hancurkan, yang perlu kita salibkan ini manusia lahirnya kita. Amin. 2 Korintus 4, 16, 17, 18. Aku tidak tawar hati, yang meskipun manusia lahir aku makin merosot, namun manusia batini aku diperbarui dari hari ke hari, karena penderitaan ringan yang aku alami saat ini mengerjakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami alami. Saya mau katakan, kalau saudara baca di dalam Ibrani 12 ayat 11, di situ dikatakan ganjaran kerendahan apa? Coba kita buka 12 ayat 11. Saya percaya setiap kita di tempat ini semua berada dalam proses. Saudara tidak mungkin akan bisa melakukan kasih seperti tadi katakan tentang memberi, itu nggak bisa kalau kita tidak diproses. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Untuk apa kita diproses? Supaya kita menghasilkan buah kebenaran, supaya kita mendapatkan yang namanya damai sejahtera kepada orang yang dilatih. Kalau saudara baca Paulus ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di situ dikatakan apa? Dia ada duri dalam daging. Ya sudah 3 kali itu Paulus berdoa supaya duri dalam daging itu keluar daripada tubuhnya dia. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ternyata saudaraku, kalau saudara ingin melihat mujizat Tuhan, Raja Daud bilang begini, saudaraku, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya itu ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu aku dalam kesesakan. Ya, tadi kita bicara tentang Ayub ya Pak Berdi, Ayub 27 ayat 10 ya kalau tidak salah. Ya, 23 ayat 10 apa 27 ayat 10. Dia bilang, mas ya, kalau dia memuji aku, maka aku timbul seperti mas. Ayub 23 kalau tidak salah ayat 10 ya. Kalau kita sekarang ini sedang diuji, dibentuk sama Tuhan, kita akan muncul seperti mas. Saya mau katakan kita harus melewati yang namanya proses, saudaraku. Banyak orang percaya, bilang saya sudah percaya. Memang ada 3 hal. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, 3 hal ini yang tidak akan, ini akan kekal, ini tidak akan berlalu. Yang pertama itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Tapi tidak stop sampai di situ. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 16. Semua hafal ya. Tapi ayat 36 kadang-kadang kita lupakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 36. Kalau kita sekarang sudah diberikan kehidupan yang kekal, kita tidak kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, kita tidak taat. Seperti dikatakan Filipi 2 ayat 12. Ya, ayat 36 kita baca. 1, 2, 3, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percaya dan terus mentaati proses yang kita sedang jalankan di hari-hari terakhir ini. Saya mau katakan tidak diproses semuanya, saudara. Saudara mau naik kelas dari SD ke SMP pun, saya sempat tinggal di kelas 2 SMP. Saya termasuk bodoh juga. Tapi gak apa-apa, kita bodoh. Ya, ada 1 Korintus 1 ayat 27 kan. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 27. Ya, ayat ini juga lucu juga ya, seperti bodoh. Bodoh bagi orang dunia, tapi di hadapan Tuhan kita luar biasa, saudara. Ya, 1 Korintus 1 ayat 27 kalau tidak salah ya. 27. Ya, saya punya kepala ini kayaknya penuh dengan firman Tuhan. Saya tidak tahu kenapa. Karena saya suka baca Alkitab itu berulang-ulang, saudaraku. Ya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Anis orang pintar tapi tidak beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, saudaraku. Amin. Saya tadinya mau pakai baju biru tadi, yang merayakan kemenangan. Jadi saudaraku, mungkin kita bodoh bagi dunia, tapi saudaraku di hadapan Tuhan, saya mau katakan rasul-rasul, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 4, firman Tuhan katakan mereka tidak terpelajar. Tapi apa? Mereka tidak terpelajar, tapi mereka melakukan mujizat yang secara mencolok. Kenapa mereka begitu dahsyat, saudaraku? Mereka begitu luar biasa karena mereka melekat dengan Tuhan. Ya, saya percaya ijazah itu S1, S2, S3 itu sama aja. Saya juga sekolah, saya di DWI dulu sekolah, tapi saya asal bikin-bikin aja itu. Ya, yang lulus-lulus itu ya yang pintar-pintar, yang bodoh-bodoh. Sampai sekarang saya belum ambil ijazah saya. Tapi saya puji Tuhan, saya masih melayani. Teman saya cuma dapat ijazah tapi tidak melayani. Apa artinya, saudara?
Saya bulan Maret ini saya ada di Papua. Orang Papua telepon, kebetulan jemaatnya jemaat Makedonia lagi. Kayak ada suara teriak dari Makedonia. Yang mau ajak, yang mau ikut saya ke Papua ya baru 1 orang. Ya ada yang mau ikut, ya silakan, ayo kita sama-sama. Kita keliling tanah Papua. Papua itu ujung bumi, saudaraku. Suset Hetting itu kenapa dia mau tinggal di Papua? Dia orang Jerman. Dia bilang seandainya pun nanti Tuhan panggil, saya mati di Jerman, tolong mayat saya dari Jerman dibawa ke tanah Papua. Saya sudah jadi orang Papua. Suset Hetting itu melihat satu penglihatan, saudara. Jadi waktu dia tinggal di satu hotel, Sweet Bell, dia lihat itu api, saudara, dari ujung timur. Terus dia ke pulau-pulau di Indonesia, terus dia ke... Memang kalau sekarang ini, saya mau katakan, Injil dulu dari barat ke timur. Saya mau katakan, kalau engkau mempersiapkan diri mulai hari-hari ini, saudara akan dikirim ke bangsa-bangsa. Amin. Saudara setia dan taat. Kita perlu taat. Saya sudah urus paspor sampai 3-4 kali. Baru 1 kali ke luar negeri, Papua begini. Itu juga tidak pakai paspor, saudara. Tapi saya percaya tahun ini, saudara, sudah begitu banyak, ya, dari Thailand telepon, ya kan, kapan Pak Pendeta ke sini? Padahal kita pendeta kampungan, saudara, ya. Kalau dalam kota kan YouTube itu kita terkenal di desa-desa, di pedalaman-pedalaman. Saya mau katakan kalau saudara ke daerah-daerah, saudara akan melihat mujizat-mujizat seperti gereja mula-mula. Saudara akan melihat orang lumpuh itu bisa jalan. Saya melihat orang yang sudah sarafnya kejepit sudah 2 tahun terkapar di tempat tidur, saudara. Saya suruh dia berdiri dan jalan, dia jalan, saudara. Dia tidak jalan di tempat itu, dia jalan ke tetangga datang bawa orang sakit dan semua. Kita bikin dari rumah ke rumah, kemudian dari gereja ke gereja, kemudian dari lapangan ke lapangan, saudaraku. Mujizat itu masih ada, amin, saudaraku. Cuma kita perlu yang namanya PD, percaya diri. Ya, saya percaya diri terlalu over, terus terang. Saya kalau disuruh berdoa di depan pemerintah, saya pernah berdoa. Saya dari alumni UKI. Ada di situ Kapolda Metro Jaya, ada Pangdam di situ, ada Agung Laksono. Tidak ada yang mau berdoa, saudaraku. Disuruh pesan lagi, Pak, kalau mau berdoa, ya bilang aja, mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oh, kebetulan saya yang disuruh. Saya bilang karena ini Universitas Kristen Indonesia, saya akan berdoa menurut ajaran Kristen. Saya mulai panggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran. Saya menginjil, saudara. Biar semua orang tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Kita harus percaya, jangan kita seperti Saul. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 6 ayat 1, 6 dan 7 di situ katakan setelah Saul diurapi oleh Tuhan, apa saja yang dikerjakan oleh Saul berhasil, tapi dia tidak taat. Disuruh Tuhan, Samuel bilang tunggu sampai kau bakar itu korban. Dia melanggar dan rohnya diambil sama Tuhan, diberikan kepada Daud. Daud memang jatuh, saudaraku. Cuma Daud waktu dia jatuh, dia tidak lari ke Gunung Kawi, Pak, ya. Dia lari ke Gunung Salak. Jadi kata kuncinya waktu Daud jatuh, itu Mazmur 51 ayat 13. Dia bilang apa? Jangan engkau menjauhkan aku dari hadapanmu, dan jangan engkau mengambil rohmu yang kudus. Itu yang membuat Daud itu sampai on fire, saudaraku. Daud bilang 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Ada satu ayat kalau saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat 71, dia bilang begini, saudara. Aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya biasanya baca itu Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sekarang saya lanjut lagi Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Kalau Mazmur 90 itu harus kita ucapkan ayat 1 sampai 91 ayat 1 sampai 16. Oh, dalam lindungan Allah
Ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai, sungguh ialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rabah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular hidup akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripada. Ketika saudara perkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, engkau sedang diberikan jubah oleh Tuhan. Sehingga ketika engkau mengalami persoalan, masalah apapun yang saudara alami, saudara perkatakan ini. Mazmur 90 kita juga perlu perkatakan, karena itu doanya Musa, abdi Allah. Ya, Allah itu tempat perlindungan yang kekal. Tuhan adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dikatakan itu sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Ya, kita ini seperti rumput, katakannya seperti rumput. Saudara dan saya katakan, kalau Tuhan itu mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ya, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, manusia itu seperti mimpi. Ya, pada waktu ya pagi dia berkembang, dia bertumbuh, pada waktu petang dia lisut dan layu. Nah, ayat 11 dia bilang begini, 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, masa hidup kita ini sebenarnya berapa tahun sih? Sudah ada nggak yang 70, 80? Ya, saya lihat oma-oma yang sudah 80 sudah mulai banyak yang tidak mau datang ini. Ya, Tuhan bilang di dalam ayat 10 ya, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80. Ya, kebanggaannya apa sih? Kebanggaannya orang tua, kesukaran, penderitaan, tidak bisa cuci mata lagi, mana baban, biasanya masih bisa jalan pakai motor, pakai ini. Sekarang saya masih lebih muda daripada saya, masih 65. Ya, sebentar lagi 80. Ya, sebenarnya kalau kita mau pakai jurusnya Kaleb dengan Yosua itu saudaraku umurnya 85 waktu dia masuk tanah perjanjian dan Kaleb. Tapi dia katakan dia masih sama kuatnya. Ternyata kekuatan kita kalau kita dekat sama Tuhan, ya kita juga tidak akan. Cuma memang kalau kita sekarang ini sudah tua, ya jangan kita juga merasa, saya juga tidak merasa, ya itu usia kan hanya umur aja sebenarnya. Itu hanya angka-angka saja. Ya, Musa saja katakan, kalau saudara baca di dalam 34 ayat 7, setelah Musa berumur 120 tahun, itu matanya tidak kabur, kekuatannya pun tidak berkurang. Kalau kita dekat sama Tuhan, memang pasti kita punya Roh Kudus, itu akan menyala-nyala dalam kehidupan kita. Alkitab katakan di Bilangan 14 ayat 24, di situ dikatakan, karena Kaleb itu jiwanya lain, dan dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, makanya dia masuk tanah perjanjian, saudara. Kita harus punya jiwa yang lain. Kalau saya lihat kata jiwa yang lain ini dalam terjemahan aslinya, itu dia punya roh yang luar biasa, saudaraku. Rohnya itu menyala, rohnya itu berkobar-kobar.
Seperti dikatakan di dalam Roma 12 ayat 11, jangan engkau biarkan kerajinanmu kendor. Salah satu. Kenapa kita harus ada di dalam doa puasa? Supaya kita punya roh berkobar-kobar. Amin. Kita punya roh menyala-nyala. Sekalipun usia kita mungkin sudah 70, 80, tapi kekuatan kita itu sama seperti kita 40 tahun. Jadi kalau saya sekarang 65 tahun lah, berarti umur saya masih 33 tahun. Ya, Pak BNT masih 30 juga. Jadi ya masih bisa ke Afrika sana, ya kan? Dia belum ke Papua. Tapi Rabu ya Maret ini dia mau ke Rio dulu. Kalau saya sudah ditelepon terus, ya. Saya mau lihat. Saya tadi Pak Nababan juga singgung tentang apa? Memberi, ya. Coba kita buka ayat satu kata ayat ini yang kan tadi saya bilang kan yang tidak pernah berlalu itu adalah orang-orang yang percaya. Yang kedua itu firman. Kalau saudara baca di dalam Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. Dia katakan apa? Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya percaya kalau saudara suka baca firman, saudara punya roh akan menyala-nyala. Ya, Alkitab nanti akan diangkat. Amos 8 ayat 11 sampai 14. Lapar dan haus bukan masalah makan dan minum. Saudara nanti pas buka HP sudah tidak ada. Karena Yeremia 31 ayat 33 bilang apa? Ketika engkau baca firman, dia akan tulis di dalam hatimu. Firman itu akan akal budimu. Doa Bapak kami aja kita bisa hafal. Karena kita baca dari kecil sampai kita besar. Saya percaya semua firman-firman yang kita baca, Alkitab menjelaskan itu akan terekam di dalam hati dan pikiran kita. Ibrani 8 ayat 10 juga katakan demikian. Ketika kita Taurat ini Tuhan akan tulis. Memang waktu kalau dalam perjanjian lama, kalau saudara baca di dalam ya Keluaran, ya kalau kita baca tentang waktu Musa mendapatkan di dalam Keluaran 33 ayat 4, itu Alkitab itu disediakan. Musa itu menyediakan wadahnya dan Tuhan menulis ada 2 loh batu. Artinya pertama dia mengasihi Tuhan Allah, kemudian mengasihi sesama. Itu ditulis, Alkitab mengatakan ditulis oleh jarinya Allah. Nah, di dalam perjanjian baru kalau kita baca di dalam 2 Korintus 3 ya, ayat 1 sampai seterusnya. Nah, itu sekarang perjanjian baru itu sudah termeterai di dalam hati kita, di dalam akal budi. Itu namanya pelayanan roh kalau kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Kemuliaan Tuhan itu semakin dahsyat, semakin besar. Cuma wadah kita ini kita harus perbesar. Seperti dalam 2 Korintus 4 tadi saya katakan. Aku tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah aku makin merosot. Namun manusia batinnya aku diperbarui. Yang perlu kita perbesar bukan tubuh jasmani kita, tetapi manusia batinnya kita. Karena itulah yang membuat kita hidup di dalam kebenaran. Ada satu ayat, coba buka Mazmur 51 ayat 8. Jadi kebenaran ini terlalu banyak. Ada kebenaran menurut ajarannya orang Muslim, orang Hindu, ya orang Katolik bilang ya kita harus lewat Bunda Maria. Ada saya punya teman orang kaya, dia bilang dia sudah punya Roh Kudus, tapi dia masih berdoa dengan Bunda Maria. Saya bilang nggak bisa. Mazmur 51 ayat 8 dia bilang apa? Coba satu orang baca 51 ayat 8 sama-sama. Biar bukan ayat 8 ayat 8 nya itu kan 51 ayat 10. Di bawahnya kan 10 itu 51 10, tapi yang di bawahnya 51 8. 51 6 berarti. 6 berarti. Ya. 1 2 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi kebenaran itu harus berasal dari hati kita. Batin ini tidak ada orang giat untuk Tuhan. Jangan sampai kita ikut ibadah tapi kita menggunakan kekuatan kita. Roma 10 kalau saudara baca ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan ada orang giat untuk Tuhan, tetapi dia menyangkal kebenaran Allah. Dia memungkiri kekuatan Tuhan. Ya, saudara-saudara kita baca, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Terus ayat 2-nya,
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Terus ayat ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk menerikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Mereka membangun kekuatan mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri. Ini harus berasal dari batin. Kenapa dari batin? Karena ini berdiamnya Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menuntun saudara, yang membuat kita kudus, yang membuat kita sempurna. Saudara tidak akan bisa melakukan yang namanya Matius 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kalau Roh Kudus tidak menuntun saudara. Kita ini manusia daging, saudara, berbeda dengan Tuhan. Dia dari atas. Daging itu lemah, tapi roh itu penolong. Ya, kalau saudara terus, ya, saya senang dengan yang namanya Raja Daud, yang namanya Yusuf, ya, yang namanya Daniel. Kalau saudara baca tentang histori mereka, sejarah kehidupan Daniel, Yusuf, satu kata kunci yang mereka punya, kebiasaan, habit. Kalau saudara mempunyai satu kebiasaan, saudara kalau punya kebiasaan datang terus di tempat ini, itu kita punya manusia roh itu akan berkobar. Saudara tidak perlu mempromosikan dirimu, Tuhan sendiri akan promosi saudara. Amin. Yang dipromosi sama Isai, apakah Daud ada di situ? Tidak ada di situ, saudara. Daud juga sama, dia punya satu kebiasaan. Waktu dia dipanggil untuk tantang si Goliat, dipanggil sama Saul. Lu itu kecil, nggak mungkin lu lawan si Goliat yang besar, raksasa gitu, punya pedang. Daud bilang apa? Saya sudah terbiasa. Ya kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17, ya kalau tidak salah, di situ dikatakan Daud itu sudah biasa. Kalau ada domba-dombanya yang mau dihajar, dihantam, saudara. Kebiasaan Daud itu pegang kecapi, kemudian dia biasa pujian dan penyembahan. Ya, kita harus lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau katakan di hari-hari terakhir ini, yang Tuhan memulihkan itu Kisah Rasul 15 ayat 16. Pemulihan Pondok Daud, saudaraku, amin. Nanti kami bertiga akan trio, saudaraku. Kita akan bernyanyi, ya. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, kalau kita ada di rumah Tuhan, saudaraku. Kemarin ada satu ibu, dia juga pendoa di tempat ini. Suaminya pertama ditangkap sama kuntilanak. Ya, kemudian balik lagi dia. Terus pergi lagi. Dia tanya sama saya, apakah ini ditangkap kembali oleh kuntilanak? Saya cuma bilang sama dia, coba kau fokus dengan Tuhan. Jangan fokus dengan dirimu sendiri. Ya seperti tadi. Coba kalau saudara, pernah saya baca di Facebook, ya, ada satu gereja. Jadi gereja itu fokus. Ada yang main HP, ada yang main game segala macam. Jadi dia bilang sama Pak Pendeta, aduh gak benar semua ini orang-orang dalam gereja kan. Udah lebih bagus aku gak gereja. Terus Pak Pendeta kasih saran sama dia, sekarang minggu depan kau datang. Pokoknya kalau saya khotbah, kau fokus aja dengan saya. Ya, kau jangan fokus dengan kiri kanan dia. Jangan kau lihat orang main HP, kau lihat orang makan kue di situ, jangan. Kau fokus aja dengan saya. Kemudian Pak Pendeta datang, bagaimana? Iya. Ternyata ketika saya fokus lihat Pak Pendeta, saya tahu apa yang Pak Pendeta sampaikan. Saya mau katakan hari-hari ini kita fokus saja dengan Tuhan. Amin. Ya, kan Tuhan bilang, lihat aku lihatlah ke gunung-gunung. Mazmur 121 dia bilang apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan itu? Pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya penjaga Israel itu tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Ya pada waktu siang, ya tiap awan, tiap api, saudaraku. Dia menjaga keluar masukmu. Kalau kita fokus dengan Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak bisa buat, saudaraku? Kalau kita fokus dengan masalah kita, jadilah yang namanya Ayub 3 ayat 25. Yang kau takutkan itu, yang menimpa engkau, yang kau cemaskan, itu yang mendatangi engkau. Perkataan kita ini juga harus positif, saudaraku. Sekalipun tidak ada beras di rumahmu, tetap kau yakin sebentar lagi beras itu datang.
Hidup mati kita ini, Amsal 18 ayat 21 bilang apa? Hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan akan makan buahnya. Ketika kita bilang dan hadong hepen, hadong sigaret, ya yang ada cuma rokok. Kita harus percaya, saudaraku. Saya waktu bilang saya mau ke Papua, tapi saya percaya Tuhan pasti akan menyediakan. Tiba-tiba ada satu orang telepon, Pak Ben, kapan berangkat? Saya bilang ya setelah pemilu saya harus colok dulu nomor 2, ya baru saya pergi. Jadi sebelum orang bilang nomor 2, saya itu sempat di Facebook, gara-gara pemilu itu, saya dibilang dukun saudaraku. Saya bilang saya terawang jarak jauh nih, ini pasti Prabowo. Bapak udah tahu dari mana ya? Saya tahu aja. Sebelumnya memang saya dengan Pak Bert itu ke Keraton Solo, ke kantornya Gibran ya, kita sampai berdoa di sana supaya Tuhan, ya memang kita harus berdoa saudaraku, karena bangsa ini bukan di DPR sana yang menentukan. Kalau saudara baca di dalam Yeremia 5 ayat 1, itu ketika saya baca itu kitab Yeremia berulang-ulang saudara. Ada satu kata kunci di situ. Ya, kalau saudara baca. Kalau 1:5 memang bagus juga. Sebelum kita lahir ini kita sudah dipilih dari kandungan ibu kita. Tapi kalau ayat 5 pasal 5 ayat 1 dia bilang begini, lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapang. Apakah engkau menemukan seseorang di sana? Apakah ada yang mencari keadilan? Apakah ada yang mencari kebenaran? Maka aku Tuhan akan mengampuni kota. Yang menentukan kota ini diberkati atau tidak, saudara dan saya. Tuhan Yesus, Abraham itu tawar-menawar. Sampai Tuhan kagak enak. Kasih tahu gak sih sama Abraham? Kalau saudara baca di dalam Keluaran, kalau nggak saya 18 ayat 17. Sebelum Sodom dan Gomora itu dihancurkan, itu Tuhan itu kagak enak. Ya, sebelum Prabowo dipilih harus lapor sama anak-anak Tuhan dulu. Amos 3 ayat 7 kan bilang begitu. Amos 3 ayat 7 juga bilang begitu. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya itu diberitahukan kepada mereka. Saya percaya kalau saudara hari-hari ini ada satu kata kunci, jor-joran. Coba bilang kiri kanan, jor-joran dengan Tuhan. Jangan jor-joran dengan suami, jor-joran dengan istri, jor-joran cari duit, ya. Kalau saudara jor-joran cari duit, saudara mati muda kayak siapa? Kalau saya sedang membaca itu di dalam Keluaran 18 ya, waktu hakim-hakim kan, Musa itu rakyat Israel itu kan kurang lebih 2 juta. Jadi setiap kali itu ada persoalan, ada problem. Saya percaya di sini juga pasti punya persoalan. Ya kalau saudara tidak mau angkat tangan ya pasti tidak mengaku ya. Semua juga datang di sini pasti punya masalah, pergumulan. Ya, kurang vitamin D kah, ya kan? Suami nggak pulang-pulang. Suami kelamaan di Papua juga masalah itu. Di Nias apalagi. Kami ini seringkali ya. Kalau istri-istri itu senang, nggak apa-apa kok di luar, tapi vitamin D-nya jangan lupa. Aman itu, iya kan? Tapi kalau vitamin D tidak ada terus kok lama, kayak gitu. Bisa khotbah 1 hari 1 malam itu. Perempuan itu cocoknya jadi pendosa pagi ya. Tapi sekarang banyak laki-laki yang datang ini, biasanya perempuan. Baik saudara, saya mau katakan ketika saudara dekat kepada Tuhan, saudaraku. Tadi saya bilang yang percaya kepada Tuhan kita akan hidup yang kekal, tapi kita juga harus taat. Yang kedua firman, yang ketiga ini saudaraku, ini yang penting kita lakukan. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Ini tentang jemaat di Makedonia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku ya, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Terus ayat 2,
selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai derita, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Terus ayat 3 dan terakhir, ya, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Firman Tuhan katakan mereka sangat miskin. Mungkin juga uangnya tinggal 100.000, mungkin juga tinggal 50.000, mungkin juga 20.000. Tapi saudaraku, firman Tuhan katakan mereka kaya dalam kemurahan. Kalau saya baca kemurahan itu bahasa aslinya elee, itu artinya belas kasihan. Kalau orang punya belas kasihan itu saudaraku, pasti dia tidak pelit, ya, pasti dia suka memberi, pasti dia suka mengampuni. Ini pelayanan kasih saudaraku, ini yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan di hari terakhir. Tuhan bilang apa? Kapan aku lapar? Ya, ketika Tuhan bilang apa? Kapan engkau lapar, engkau memberikan aku makan. Aku haus, engkau memberikan aku minum. Aku telanjang, engkau memberikan. Iya, aku di tawanan, engkau mengunjungi aku. Sesungguhnya engkau melakukan kepada hambaku yang paling hina ini, engkau sudah melakukan untuk aku. Matius 7 ayat 12. Ini kita harus mengasihi orang lain dulu, baru kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah hukum Taurat. Seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi, kalau saudara baca di Matius 7 ayat 12. Kita harus memberi dulu, baru kita akan diberi. Amsal Kisah Rasul 20 ayat 35 itu juga bagus. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kita seringkali beli perpuluhan pada waktu kita gajian. Saya percaya anak-anak Tuhan di hari terakhir tiap hari dapat uang kan luar biasa ya. Tapi jangan lupa memberi saudaraku. Terima kasih ya kan, terima dari Tuhan. Kalau bahasa-bahasa lain kan ada thank you lah ya kan, seshe, kamsia ya kan. Hamsahamida, arigatou gozaimasu. Tapi kalau orang Indonesia terima kasih. Saya terima dari Pak Alex, saya kasih Pak Berti. Pak Berti kasih istrinya. Istrinya masak yang enak-enak, kita makan sama-sama. Terima kasih saudaraku. Ketika kita diberi oleh Tuhan, kita belajar berbagi saudaraku. Saudara tidak akan kekurangan. Masih ingat janda di Sarfat? Janda di Sarfat, dia bilang sama Elia kan, rotiku tinggal sepotong. Saya sebentar lagi masak ini roti dengan sedikit minyak. Ketika saya makan, saya mati. Tapi Elia bilang apa? Sebelum kau makan, saya minta sedikit saja. Bahasa Batak sedikit apa lagi? Sautik. 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 Seletik ya. Kalau orang Sunda bilang seletik. Kritik. Seletik kumaha seletik. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak minta banyak kok, Tuhan minta sedikit. Jadi kalau ada aku 100.000, ya kalau bisa kasih 50.000 lah. Seperti Sakeus kan di Kisah Rasul Lukas 19. Ya, Sakeus itu diundang sama Tuhan Yesus ngobrol. Sakeus. Jadi kalau saudara mau cari muka, belajar sama Sakeus. Jadi kalau saudara tidak diperhatikan sama Tuhan, ada pohon nggak tinggi di sini, saudara panjat di pohon, atau saudara mungkin ada kursi di atas. Sakeus saudaraku, sebelum Yesus lewat, dia panjat di pohon karena memang orangnya pendek. Tapi begitu Tuhan Yesus lihat, wah ternyata dia datang ke Bukit Tua ini bukan masalah, tapi dia ingin ketemu saya. Tuhan tahu kok, kalau kita cari Tuhan pasti hidup. Mana orang saya lihat, seperti tadi khotbah yang pertama. Tidak mungkin kita cari Tuhan, kita sampai berdarah-darah, sampai kelaparan. Tidak, saudara. Saya sudah puluhan tahun saya melayani Tuhan. Saya melihat kehidupan saya, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Makanya tadi saya nyanyi itu lagu, hatiku tenang itu berada dekatmu. Karena dia selalu mengikat hatiku, saudara. Ya,
Kebanyakan kan kita suka pegang itu ayat Yerusalem dulu. Kita harus perbaiki rumah tangga kita dulu, baru ke Yudea. Jadi kalau rumah tangga belum beres, rumah tangga masih hancur-hancuran, tidak bisa melayani. Itu salah juga, saudaraku. Tuhan suruh pergi kok. Petrus aja dia tinggalin istrinya. Kenapa saya membuat saya punya pelayanan? Saya mau, ya saya dulu memang waktu anak saya masih kecil-kecil, saya jarang, saya tidak bisa jauh. Karena mereka butuh, ya orang tuanya butuh. Tapi sekarang anak-anak besar, ya kita yang harus jojoran dengan Tuhan. Saya pegang saudaraku Lukas 18 ayat 28 sampai 31. Ini yang saudara jadikan saudara punya pegangan sebelum saudara dipanggil sama Tuhan. Ya, mari kita melayani Tuhan. Ya mungkin saudara sebagai pendoa, mungkin saudara sebagai penginjil, pakai pelayanan. Ya, memang ada juga yang seperti Priscilla dan Aquila kalau saudara baca ya di dalam Kisah Rasul 18 ayat 3 di situ. Paulus itu dia punya pelayanan kemah. Ya kalau Ibu Eni ya suka bawa baju, saya sebentar dapat baju dari Ibu Eni. Ya, kami siap. Ya, kita nanti nyanyi ya Bu ya. Saya nggak tahu, mungkin dapat semuanya kali Bu ya, satu orang satu ya. Susu gratis juga dapat. Iya, susu gratis, ya kan? Dia memberi saudaraku, ya. Saya juga lagi tunggu juga uang besar ini. Teman-teman bilang jangan pergi ke Papua dulu sebelum cair uangnya. Saya bilang enggak. Es tidak mungkin akan cair kalau dia ada di terus di dingin. Kita harus keluar, saudaraku. Kalau saudara mau diberkati, belajar dari Lukas 18 ayat 28 sampai 31. Barang siapa mengasihi istrinya, ya anak-anaknya melebihi daripada aku, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dari segala-galanya. Cari Tuhan, terus kobarkan jiwa, cari jiwa. Saya kalau seandainya dipanggil Tuhan hari ini juga, saya sudah siap. Ya. Rumah saya mungkin sebentar lagi sudah finishing akhir, mungkin saya nggak tahu. Tapi Tuhan bilang tunggu, masih banyak orang-orang di Papua berteriak-teriak, saudaraku. Masih banyak di NTT sana, saudaraku. Sebenarnya jiwa-jiwa ini banyak. Teman saya kemarin baptis puluhan orang di satu nggak jauh dari Manokwari. Tuh ada banyak pengungsi di sana, saudaraku. Iya, mereka tidak tergembalakan. Iya. Mari saudaraku kita 15, Lukas 15 ayat 7 dia bilang apa? Akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat melebihi 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Saya percaya kalau saudara semakin hari semakin banyak bawa jiwa di tempat ini. Kita perlu pendoa-pendoa yang banyak. Saya percaya kalau pendoa-pendoa sudah ada ratusan di tempat ini, saudaraku, ini dahsyat, saudaraku. Yang mulai saya bawa kemarin Ibu Susan juga dalam keadaan sakit sebenarnya. Dia bilang, tidak mungkin, kaki saya agak berat, saya mau datang ke sini. Saya bilang, udah melangkah aja Bu, datang aja. Kalau kita tidak melangkah, mujizat itu tidak akan terjadi. Iya. Yakobus 2 ayat 24 dia bilang apa? Tubuh tanpa roh itu pada hakikatnya mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan. Ya kita harus melangkah. Sebenarnya ada 3 poin di sini yang saya mau bagi buat saudara dan saya kalau saya membungkus ini firman Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki namanya kasih. Kasih itu perlu yang namanya tindakan. Wujud daripada kasih yaitu bertindak. Kalau kita cuma ngomong-ngomong, kata Prabowo omong-omong ya Pak Berti. Omong-omong. Anies omong-omong, teori doang, ya kan praktiknya no. Nih si milik kete, kuci kutahi 14 tahun ini. Kalau kita cuma omong-omong, itu sama seperti kita bangun rumah di atas pasir. Begitu datang badai gelombang, hancur saudaraku. Tapi kita harus bangun rumah yang di atas batu karang, saudaraku. Badai gelombang apapun, saudaraku. Rumah itu tetap kuat dan kokoh, saudaraku. Kita harus bertindak. Iman itu, kasih itu perlu tindakan. Yang kedua, kasih itu perlu pengorbanan. Amin. Saudara dan saya bisa ada sampai saat ini karena Yesus, saudara, karena nama Yesus. Saya baca di dalam Matius 20 ayat 28 di situ dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku
kasih yang paling besar ketika Yesus mengorbankan nyawanya. Stefanus pun waktu dia dilempar dengan batu, dia bilang jangan tanggung dosa mereka, biarkan aku yang tanggung. Saudaraku, pengorbanan, kita perlu pengorbanan uang, pengorbanan uang. Ya, masa cuma Pak Alex saja yang diberkati, iya kan? Cuma Pak Tobi yang punya tambahan aja. Kita semua harus diberkati. Jemaat mula-mula, saudaraku, kalau saudara baca, mereka selalu berkumpul. Saya baca di dalam 5:12 ya, ada serang di Samoko di sana. Setiap hari mereka selalu berkumpul di tempat ini. Kepunyaan mereka, kepunyaan semuanya, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, memang tempat ini yang punya Konrad Supit. Pak Alex bukan dari Pak Konrad Supit, malah dari tempat lain. Pak Nabawan bukan, ya, saya juga dari tempat lain. Tapi kita bisa ada di tempat ini menjadi satu keluarga. Itu luar biasa, saudaraku. Kita berkorban waktu, ya, termasuk berkorban uang. Kalau saudara diberkati itu, kita harus belajar tadi seperti Sakeus. Ya, kalau saudara punya uang 5 juta ya, minimal 2,5 juta kasih bertiga hamba Tuhan di tempat ini, ya kan? Atau yang lain yang membutuhkan. Ya, jangan pegang, saudaraku, jangan pelit, jangan pelit. Ya, kalau saudara mau diberkati, kasih dulu, baru saudara diberkati. Mendahulukan Tuhan dulu, baru saudara diberkati. Artinya butuh pengorbanan, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, ini yang kadang-kadang kita tidak mau lakukan. Saya mau katakan kenapa banyak orang menjadi sakit. Kalau saudara sakit hari-hari ini, coba cek and recheck. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Di situ dikatakan banyak orang-orang menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Firman Tuhan harus disampaikan, diluputkannya mereka dari yang buruk, baru mereka disembuhkan oleh Tuhan. Salah satu penyakit orang-orang Kristen tidak mengampuni. Coba bilang kiri kanan, mengampuni. Kalau ada ya kok sakit hati sama orang, sakitnya itu di mana? Di sana atau di sini? Jadi jangan simpan. Saya lihat orang-orang sakit ya. Saya jujur, saya pelayanan ini banyak. Saya lihat orang-orang, perempuan dan laki-laki sama saja. Ya. Kalau kau simpan yang namanya kepahitan, kau tidak lepaskan pengampunan, itu 1 Korintus 10 ayat 10 itu akan saudara nikmati. Coba saudara baca itu 1 Korintus 10 ayat 10 ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Jadi poinnya cuma 3 aja. 1:10 bukan Kolose, 1 Korintus 10 ayat 10. Sampai jam berapa Pak Alex? Jam 5? 1 Korintus 10 ayat 10. Ini poin yang terakhir dan poin yang perlu kita ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Error ya. Iya, maunya buku sebelum Manual aja. Kenapa dia ke Kolose ya? Coba satu orang baca, perempuan. ya dari Satu bukan. Satu Korintus. Satu Korintus 10 ayat 10 yang firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dibinasakan oleh malaikat maut. Saya pernah lihat dalam penglihatan ya, malaikat maut itu saudaraku, dia cuma punya tulang dan kuku yang panjang-panjang kayak binatang saudaraku. Jadi kita harus bisa melepaskan yang namanya pengampunan. Memang hari-hari terakhir ini saudaraku, yang pertama ya memang berulang-ulang ini Tuhan katakan kita harus jaga yang namanya kekudusan saudara. Ini modal utama kita untuk masuk surga. Ibrani 12 ayat 4 bilang 14, berusahalah hidup damai. Artinya saudara kalau dibilang
berusaha hidup damai dengan semua orang. Musuh saudara pun saudara harus ampuni. Kalau enggak, saya tadi bilang malaikat maut itu siap-siap mencaplok saudara-saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Ya, di dalam Matius 5 ayat 8 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu yang namanya firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan mampukan saudara untuk melakukan ketiga hal ini, yaitu kita bisa bertindak di dalam kasih. Kita bisa yang kedua, saudaraku, kita bisa berkorban. Kita harus lebih banyak lagi memberi daripada kita menerima. Dari ketiga, kita harus bisa melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian kasih, pasti lemah lembut, pasti main di game. Sehingga saudara yang mau didoakan, mungkin ada yang sakit, ya. Mungkin saudara punya pergumulan di hari-hari ini sehingga saudara bisa berada di tempat ini. Kami hamba Tuhan mau berdoa buat saudara. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan.
lebih terus ya apa yang dikatakan itu adalah terima kasih Fire! 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 Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau terus mengurapi kami. Engkau terus memberikan kami kuasa Tuhan, untuk kami bisa melepaskan pengampunan, untuk kami bisa bertindak di dalam kasih, untuk kami terus berkorban Tuhan, sehingga berkat yang Engkau persiapkan dalam hidup kami, itu juga boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati saudara-saudara kami yang punya satu pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, ketika mereka datang ke tempat ini Tuhan. Oh ya, Yesaya 65 ayat 24 itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak di tempat ini. Mereka belum meminta, mereka masih berbicara kepada Tuhan. Tuhan sudah mendengar, dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri sesi kedua ini. Tuhan sudah memberkati kami, persiapkan kami untuk di sesi kedua di sore menjelang malam nanti. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kita semua yang sudah diberkati.